Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, petang, dan malam. Selamat datang kembali di podcast Jalan Bisnis. Di setiap bisnis pasti ada jalan. Oke, kita sekarang telah memasuki episode kedua. Nah, kemarin kita episode 1 membahas tentang bisnis import. Semoga teman-teman yang menonton di episode 1 paham akan sebuah tentang bisnis import yang kemarin kita bahas dengan narasumber yang pastinya udah ahli di bidangnya. Nah, sekarang di episode kedua kita akan membahas tentang bisnis wedding organizer. Telah datang narasumber kita yang udah pasti sudah datang di podcast kali ini. Oke, sekarang kita akan memasuki segmen pertama, segmen muk-muk. Halo teman bisnis, kembali lagi nih di podcast kita di Jalan Bisnis. Di setiap bisnis pasti ada jalan. Sekarang telah hadir narasumber kita di studio. Kita sapa bareng-bareng, Sob. Oke. Halo teman bisnis. Halo teman bisnis. Ini sebelumnya narasumber yang datang ini sebenarnya adalah sobat gua. Sobat dari band, dari kuliah. Dan beliau sekarang sedang menjalani wedding organizer ya, Sob. Yes, benar. Dan itu juga beliau ini sambil menjadi karyawan, benar nggak? Benar juga. Ini teman bisnis nih, satu pelajaran juga nih, suatu trigger ya, bahwa untuk menjadi seorang pengusaha itu nggak perlu harus keluar dari bidang pekerjaan yang tetap. Yes, betul. Tapi harus bisa pinter-pinter manage waktu. Benar, time managementnya, terus juga planning, semuanya harus dengan baik. Dengan karena baik biar terukur juga pastinya. Yes, biar dua-duanya bisa achieve lah, dijalanin. Oke, siap. Nah, ini kan kita memasuki segmen pertama nih, Sob. Segmen muk-muk Mukadimah. Muk-muk, lucu ya namanya. Lucu ya. Iya, gimmick juga sih. Oke, sekarang yang mau gue tanyakan sekarang adalah boleh nggak ceritain latar belakang lo? Maksud latar belakang lo, pendidikan lo dan segala macam lo. Ini kita mengetahui ya, latar belakang pendidikan itu kan penting juga sih. Yes. Sebenarnya penting itu dalam artian ya untuk apa ya, untuk achievement diri kita sendiri ya, untuk mencapai sesuatu kan. Untuk di bidang pendidikan itu kan kita bisa tahu mengukur diri kita gitu kan. Sebenarnya untuk bukan lulusan S1 pun atau SMA boleh untuk usaha gitu kan. Bisa, nggak mesti harus sarjana. Betul. Nah, sekarang coba bisa ceritakan latar belakang Sob Ajuma. Boleh. Oke, teman-teman Jalan Bisnis, nama saya Sukma Wibawa. Panggilannya Ajuma nih, karena panggilan kecil di rumah orang manggilnya Ajuma kayak gitu. Jadi ke bawah sampai sekarang. Gue anak kedua dari 3 bersaudara. Saya anak kedua dari 3 bersaudara. Background pendidikan saya S1 accounting. Ya. Accounting. Terima kasih. IPK-nya gimana? IPK-nya alhamdulillah di atas 3. Alhamdulillah. Terima kasih buat orang tua nih yang udah mensekolahkan saya sampai jadi sarjana. Legacy lah buat orang tua saya, anaknya bisa jadi sarjana. Tadi yang seperti Sob Tata bilang, ya gue saat ini ngejalanin dua profesi ya, sebagai karyawan di perusahaan asuransi swasta, dan kedua juga gue punya bisnis wedding organizer ya. Wedding organizer, dan satu lagi yaitu basic diri gue ini musisi. Gue punya band. Berarti multi talenta. Karyawan, wedding organizer, musisi. Iya. Lo bayangin gimana gue harus manage waktu gue di activity gue itu untuk bisa ngejalanin tiga ini bisnis nih. Tiga sebagai profesi. Contoh nih, beliau nih menjalani 3 profesi dan itu sedang langsung berjalan sampai sekarang ya. Alhamdulillah beliau ini sehat. Terus tetap senyum berkreasi. Itu yang penting. Oke, lanjut Sob. Happy terus. Yes. Dari ketiganya itu ya gue coba menjalani day by day. Banyak sih yang gue alamin, dan kita harus bikin prioritas utama ya. Mana nih yang harus jadi prioritas utama. Pertama karyawan, karena gue masih bekerja sebagai karyawan di sebuah corporate, Senin sampai Jumat.
ya kita kerja. Nanti Sabtu Minggunya kita urusin usaha, wedding organizer dan juga band. Band gue Brahma Band. Pastinya untuk keluarga pun ada waktu dong. Ada, alhamdulillah. Ya itu dia, makanya kita butuh time management, kerjasama ya. Pertama sama keluarga, apalagi kita tuh butuh tektokan sama istri, sama anak di rumah. Karena kalau nggak sukses di rumah, nggak mungkin lo sukses di luar. Itu sih prinsip. Mantap. Nah, gitu ya. Sebelum jauh membahas yang lebih serius nih, apa sih yang bikin inspirasi lo untuk bisa jatuh nih ke bidang wedding organizer? Wedding organizer, pertama backgroundnya dulu ibu gua itu punya catering dulu. Lalu tahu lah, pernah diajak sama ibu gimana sih dunia pernikahan, dunia percateringan. Lalu akhirnya istri gua sama adik ipar set up bisnis wedding ini dari kecil, nggak langsung besar nih, dari siraman pengantin. Oh, jadi itu bertahap ya, nggak langsung gede semua gitu ya? Iya, karena semuanya ada prosesnya, nggak ada yang instan. Jadi kita dari siraman dulu jobnya, terus handle akad nikah, handle resepsi. Akhirnya kita bisa jadi all package service sampai saat ini. Service wedding udah bisa kita jalanin semuanya. Lo mau rias busana, lo mau catering, lo mau entertain, lo mau MC-nya, lo mau venue-nya, kita siapin. Wah, itu dia teman bisnis, sekali lagi penting ya, dari bisnis itu kita mulai bertahap sampai nggak mungkin semuanya kita langsung to the up gitu, nggak bisa. Nggak ada yang simsalabim. Itu. Oke, nah itu nanti itu akan masuk ke segmen kedua nih Sob. Boleh. Kita akan tanya-tanya serius. Oke, mantap. Oke, nanti kita akan kembali lagi di segmen kedua, di segmen segmen serius. Oke, kembali lagi teman bisnis di podcast Jalan Bisnis. Di setiap bisnis pasti ada jalan. Kita kembali di segmen kedua, segmen serius. Oke Sob, ini udah memasuki yang serius-serius nih pertanyaannya. Mungkin Sob Ajuma bisa menjawab pertanyaan dari kita gitu kan. Karena ini penting juga. Jadi supaya nanti teman-teman Jalan Bisnis itu bisa mendapat pelajarannya dari Sob Sukma ini, Ajuma. Jadi kita berharap ini podcast ini menjadi forum, menjadi komunitas untuk kita semua belajar bareng. Boleh. Karena kita tahu kan kondisi ekonomi sekarang kan banyak ya yang sedang di PHK ini. Jadi buat pelajaran teman Jalan Bisnis bahwa kita jangan menyerah gitu. Kita punya satu kesempatan, opportunity untuk kita bisa lebih sukses. Mungkin kalau bisa dibilang ya nggak mesti awalnya dari modal yang gede, ya kan, benar kan? Mungkin Sob Ajuma gimana nih untuk bisnis wedding organizer ini sekarang, apakah perlu modal yang besar atau mungkin harus cari partner bisnis gitu? Kalau berkaca dari The One ya. Oh, nama ininya The One. Oke. Nama bisnis gua, bisnis wedding organizer gua The One Wedding Organizer. Ini kita cerita ya bagaimana dulu bisnis ini berjalan. Sebenarnya sih bisnis itu nggak perlu modal juga bisa kan gitu ya, karena menurut gua setiap orang itu punya skill entrepreneurship masing-masing kan gitu ya. Sejalan waktu tuh nanti akan terasa. Kalau dari Doan sendiri, Doan itu awalnya juga nggak pakai modal yang cukup besar. Jadi ceritanya ada sanggar waktu itu. Sanggar ya, mulai dari sanggar. Ada sanggar, ownernya udah tua dan anak-anaknya itu nggak bisa ngelanjutin bisnisnya. Saat itu ketemulah sama gue, adik gue dan juga istri. Kita coba akuisisi aja nih sanggar kayak gitu. Kita lanjutin lah dengan bagi hasil. Kan gitu. Sistem bagi hasil ya. Iya. Oh, jadi maksudnya transparan tuh ya semuanya. Iya, jadi kita nggak ngeluarin modal yang cukup besar. Istilahnya, gue marketingin deh, gue jalanin ini sanggar, karena kan bisa dibilang itu partner juga bukan?
berpartner, iya. Kita nanti bagi hasil aja. Ya udah, kita cariin klien, berjalan, dan modal kita agak di save nih, karena kita cuma marketingin Sanggar aja. Ya, lama laut berjalan, orderannya banyak. Ya udah, kita coba bikin sendiri. Kan udah mempelajari bisnisnya nih, nih Sanggar, karena waktu itu kan kita hanya siraman dulu nih, siraman pengantin, baru kecil aja nih skop servisnya. Lalu udah bisa kita coba running sendiri, kita bikin brand sendiri. The One itu ya, akhir berdiri The One. Bikin The One. Okay. Yes. Itu kenapa tuh nama The One? Itu karena namanya kita pengen jadi yang nomor 1 di industri wedding, kan gitu ya. Doa kita ya, kita doa langsung minta yang terbaik aja, yang the best. Semoga bisa jadi yang nomor 1 lah di industri wedding di Indonesia ini khususnya, gitu. Jadi sudah berjalan lambat laun dengan kita coba konsepin ini bisnis dengan baik, bagaimana planningnya, operatingnya, akuisisinya kayak gimana, berjalan sampai saat ini. Dari cuma modalnya bisnisnya cuma 1 siraman aja, sekarang udah bisa all package wedding service. Dan itu kita udah berjalan kurang lebih sekitar 12 tahun. Berarti kalau kayak gitu, apakah di wedding organizer itu ada vendor-vendor lain yang masuk? Contoh kan kayak catering, Yes. itu pasti ada ya, atau Ada. mungkin fotografer mesti ada gitu. Itu masuk semua. Iya. Jadi nggak menutup kemungkinan ada kerjasama lain dengan pihak lain gitu ya. Iya, pasti kerjasama. Karena kan ya itu dia, karena kita keterbatasan modal juga ya. Nggak mungkin gue juga istilahnya sama tim di The One istilahnya bisa meng-create itu semuanya. Jadi kita bekerja sama, berpartner sama pihak ketiga, teman-teman dari fotografer yang tadi Sob Tata bilang, terus juga dari catering. Jadi gue bisa punya klien, gue akan tawarkan teman-teman vendor gue, ini lo mau nggak pakai vendor ini? Kan gitu. Jadi gue udah bikin set list, price list, gue akan buatin ini yang harganya sekian dengan vendor-vendor ini gitu. Dan mereka semuanya berkontrak kerjasama dengan The One kayak gitu. Oke, sip. Nah itu mudah-mudahan jelas ya. Jadi teman jalan bisnis itu, setiap bisnis itu kita harus buka banyak kemungkinan ya untuk ke pihak-pihak lain. Kita nggak mungkin menjalani semuanya gitu kan. Bener. Pasti kan pusing juga yang ngurusin cateringnya, fotografernya dan segala macamnya, dan pihak-pihak lain boleh masuk untuk bekerja sama ya. Dan pasti secara untuk fee-nya udah diatur segala macam Sob ya. Bener, karena rezekinya tuh dari teman-teman itu juga. Itu yang ngebuka bisnis. Kenapa The One bisa jadi sebesar kayak gini? Teman-teman fotografer kalau ada gue butuh WO dong. Nah, dia promosiin The One. Atau catering pun juga sama. Jadi ya itulah bisnis, kita harus saling kerjasama. Nah ini ada pertanyaan, gimana nih Siapa yang nanya? si laptop kayaknya nanya. Ini si laptop nanya nih. Ini ada nggak permintaan pasangan pengantin tuh waktu pandemi ya berubah gitu? Maksudnya waktu pandemi gimana tuh ngadepinnya? Ini gue punya cerita unik karena sempet viral. Dulu belum FYP belum ada. Siap, ini zaman pandemik. Jadi gue pernah punya klien petinggi polisi lah. Dia mau nikahin anaknya dengan kondisi saat itu pandemik. Iya, karena kan kita tahu waktu itu kan nggak boleh berkumpul kan? Parah, karena satu nggak boleh ada kerumunan, kedua juga pergerakan orang kan dibatasin, nggak boleh saling social distancing lah ya kayak gitu. Dia pengen ngundang kurang lebih tamunya sekitar 1.500 orang pada saat pandemi. Challenge kan, ya kita sebagai entrepreneur, Sorry, sebagai itu WO. Challenge apa bundir ya? Itu dia. Ya kalau misalnya nggak kreatif banget, ya mungkin kita tolak jobnya karena nilainya cukup besar. Mau nggak mau kita putar otak. Apalagi kan waktu pandemik job dikit. Betul. Dan The One dapat job yang pada langsung 1.500 tamu ya. Nah itu dia. Karena cuannya lumayan. Mau nggak mau kita putar otak. Ya udah. Akhirnya gua bikin wedding drive-thru. Wedding drive-thru di Bekasi. Di Bekasi. Yes. Gimana cara konsepnya tuh?
Jadi saat itu berpikiran pada saat dapat inspirasinya pada saat makan di McD. Kayak gitu ya. Oke. Kayak gitu. Nggak apa-apa nyebut brand ya. Nggak apa-apa. Nanti mungkin jadi sponsor kali. Lanjut Sob. Kan konsep makanan-makanan cepat saji itu drive thru. Kita nggak bersentuhan langsung dengan orang-orangnya. Jadi dengan kita baca peraturan pandemik itu seperti apa, akhirnya kita bikin spot-spot wedding itu kayak drive thru. Gue butuh space tempat yang agak besar biar orang tuh cukup di mobil atau di motor aja. Bayangan gue nih, jadi nyedain panggung gitu kan, mobil sambil lewat, halo gitu ya. Gitu, bener. Jalan bisnis ini sangat-sangat inspirasi banget kalau ada wedding seperti kayak gitu lagi. Tapi kan bukan kita berharap, tapi itu contoh yang bagus banget Sob. Bener. Lanjut Sob. Iya. Bisa nanti dicek di IG-nya The One ya. Kita ada beberapa dokumentasinya. Jadi kita buat pertama mereka datang registrasi di buku tamu di kendaraan aja mereka. Di kendaraan aja. Jadi nanti pihak dari kru wedding The One yang akan ngarahin. The One Wedding yang ngarahin. Lanjut. Lalu mereka masuk ke panggung entertain. Baru masuk pertama dihibur sama panggung entertain. Lalu mereka masuk ke panggung utamanya, ke dekorasi pernikahannya tuh, ke stage weddingnya. Di situ mereka saling say hello sama pengantinnya. Di standnya jaraknya gimana tuh dari kita antar panggung ke? Jadi dari panggung ke panggung itu ada jarak sekitar 3 meter lah. 3 meter ya. Gitu. Ya maksudnya nggak terlalu jauh, bisa ngeliat muka dikenal. Waktu itu kan pakai masker pasti kan. Iya betul. Ini siapa gitu nggak kenal. Gitu kan. Benar. Jadi kita satu mengakali supaya mereka nggak sentuhan fisik. Itu satu. Kedua mereka berputar. Jadi nggak ada kerumunan kan gitu. Mereka berputar. Akhirnya mereka ketemu di panggung utama. Lalu terakhir mereka ngambil makanannya. Makanannya kita bikin hampers. Jadi mereka nggak ada makan di tempat. Jadi mereka benar-benar safety banget tuh ya pada gitu ya. Terus nanti kalau misalnya mereka mau titip semacam untuk hadiah pengantinnya, kita udah siapin lagi di panggung berikutnya. Jadi mereka berputar aja tuh, kayak kita di Istana Boneka. Kalau di Dufan ya, gitu. Ya ada tamunya di situ aja. Ini sangat menginspirasi nih teman jalan bisnis kita. Jangan berpikiran kita nggak ada ide gitu kan. Pasti di suatu jalan tuh pasti ada ide, karena itu konsep kita nih, jalan bisnis, karena di setiap bisnis pasti ada jalan. Cakep banget, ya? Keren. Oke, so ini pertanyaan lanjutnya nih. Untuk secara dari return of investmentnya gimana dari wedding ini gitu, maksudnya contoh keuntungan lo gimana nih, berapa persen kah dari ya pasti yang udah biaya dikeluarkan oleh vendor dan segala macam. The One sendiri gimana nih? Kalau The One sendiri ya kalau untuk keuntungan kita ya fluktuatif ya. Betul. Karena biasanya kan kita suka ada tawar-menawar juga dari paket price list yang udah kita set up. Cuman kan kita punya bottom up sama bottom bawahnya juga nih, berapa sih nilai yang kira-kira masih make sense untuk keuntungan kita, karena kan kita harus bayar kru dan lain-lainnya gitu. Kita tanya kayak gini tuh supaya nanti teman jalan bisnis itu bisa tahu ya kalau mereka ingin menjalankan bisnis di wedding organizer ini ternyata cuannya besar ya. Jadi supaya nanti teman jalan bisnis punya semangat gitu. Ya kalau diseriusin besar. Karena kita juga effortnya nggak terlalu banyak ya. Karena kan kerjasama dengan pihak-pihak ketiga nih, kayak teman-teman fotografer. Kita tinggal estimasiin aja berapa margin yang pengen kita ambil dari paket price listnya dia, kan gitu. Nanti kita akumulasiin buat si The One sendiri. Dari fotografer kita ambil sekian, dari catering kita ambil sekian, dan itu kita akan jadiin satu paket price list. Jadi kalau emang teman-teman mau ngambil harganya tinggi, ya kasih harga tinggi, cuman kasih pelayanan yang terbaik, vendor-vendor yang terbaik. Bisa kayak disebutin gitu. Kan nih nominalnya? Kalau misalnya satu event event kita besar all package untuk The One ya sendiri ya 15 sampai 20. Insyaallah kita bisa dapat. Masya Allah, itu teman jalan bisnis. Jadi itu event Sabtu Minggu ya? Sabtu Minggu. Bisa dibayangin Sabtu Minggu
Berarti kalau 15 plus 15 30 juta. Benar ya? Karena itu, kan wedding pagi sama malam 2 kali event. Itu sahabat teman bisnis itu bisa jadi pemicu buat kita ya, bahwa kayak contoh nih Sob Ajuma ini jadi udah dapat penghasilan tetap, ditambah lagi Sabtu Minggu dapat penghasilan tambahan gitu ya. Lumayan banget ya. Bukan lumayan lagi sih. Alhamdulillah, asal bisa manage-nya ya. Itu Gak boros ya. Oke, itu dari segi keuntungan teman jalan bisnis sudah tahu ya bagaimana wedding organizer itu sebagai bisnis yang menjanjikan juga. Nah, itu semangat bagi teman-teman jalan bisnis yang mau minat di menjalani wedding organizer ini, bisa ikut berpartisipasi ya, ikut-ikutan kecil-kecilan dulu. Boleh, gitu ya. Dicoba dulu dengan kecil-kecil karena setiap orang tuh nikah. Betul. Gitu. Iya. Tapi sama. Sorry nih, ini ada tren katanya nih. Katanya sekarang ada tren untuk Gen Z ya kita sebutnya itu pada nikah di KUA. Ini ada gimana nih The One mengakalinya nih supaya jadi sepi nih ininya jobnya gimana? Betul. Kita tuh karena 12 tahun ya udah ngejalanin setiap episode perweddingan. Tahun ini trennya seperti ini, dan itu membuat kita jadi semakin kreatif juga. Ini challenge nih tahun ini, orang-orang pada nikahnya di KUA. Tapi yang kita lihat pernikahan itu sebenarnya bukan kemauan anaknya aja loh. Yes. Karena orang tuanya nih mungkin biasanya udah tradisi ya kayak gitu ya. Orang tuanya punya duit kan gitu. Dan orang tuanya punya relasi. Kadang nggak apa-apa dia nyelenggarainnya di KUA buat simple anaknya. Pasti orang tuanya akan nyelenggarain untuk ngundang-undang teman-temannya, koleganya. Dan itu jadi ceruk market kita. Jadi kita selain anak Gen Z-nya ini kita promoin juga nih di TikTok, di Instagram. Cuman kita juga nge-approach orang-orang tua kan gitu ya. Mouth by mouth, banyak dari kita juga istilahnya ibu atau orang tuanya itu yang ngontek kita untuk make doan. Cuman ini memang challenge. Gen Z itu lumayan tricky ngadepinnya. Satu komunikasinya juga ke kita luar biasa. Anak-anak sekarang pasti banyak permintaan ya. Satu banyak permintaan, gaya bahasanya juga quote and quote nggak ada santun-santunnya gitu. Nah, ini sebagai contoh nih teman jalan bisnis, coba kita untuk berhubungan, kita boleh lah ya sebagai pihak yang menyelenggarakan tuh ada komunikasi yang baik gitu, budi bicara yang baik, karena sama-sama kan saling menguntungkan kan. Kamu dapat servis yang bagus, kita pun akan melayani dengan yang sepenuh hati, betul ya? Betul banget. Makanya ngadepin Gen Z itu penuh dengan kesabaran. Itulah. Dan juga konsep nikah di KUA itu kalau kita sendiri nih dari Doan sangat mensupport gitu. Nggak usah ngeluarin biaya yang besar untuk pernikahan. Cuman kalau emang kalian punya rezeki yang berlebih, ingin menyelenggarakan pesta pernikahan yang nggak akan kalian lupakan seumur hidup, karena kan nikah cuma sekali ya. Betul. Seumur hidup. Tapi boleh lagi kan? Boleh. Biar untung terus kan. Serahin sama orang yang tepat, serahin sama Doan. Betul. Gitu. Siap. Nanti bisa promo dong. Boleh, IG-nya apa nih? Kasih tahu, ada IG TikToknya apa nih? Kalau teman jalan bisnis cari aja Doan Wedding Organizer. Oh gitu. Cuman tulisannya THE titik One gitu. Nanti tenang, jalan bisnis nanti ada running text. Nanti bisa teman jalan bisnis cari sendiri di situ. Nanti kita lampirkan juga nomor teleponnya ya gitu. Siap. Oke, nih sekarang udah nggak berasa banget sesi yang serius-serius kita udahin dulu nih Sob. Nggak berasa ya? Aduh, tuh bulan puasa juga lagi. berkah Ramadan. Oke, jalan bisnis ini tadi sesi kedua di Serser serius udah selesai. Sekarang kita akan memasuki sesi ketiga di sesi Sansan. Balik lagi di podcast Jalan Bisnis. Di setiap bisnis pasti ada jalan. Nah Sob, sekarang kita udah memasuki segmen ketiga, Sansan, santai. Oke, kita yang santai-santai aja nih pertanyaannya. Oke, nanti Oma datang sih. Oma teman kita tapi. Ya ini sesi segmen ini sih lebih ke kayak kita
santai aja gitu ya. Tadi kan kita agak serius tuh gitu kan, mengedukasi untuk teman jalan bisnis. Ilmu pengetahuannya sih semoga nanti teman jalan bisnis di rumah tuh dicatat lagi ya, kiat-kiat dari The One Wedding ini udah narasumber yang udah ngasih kiat-kiatnya itu dicatat ya teman bisnis. Nah ini sekarang kita memasuki yang santai nih. Bisa ceritain gak sih pengalaman seru lo waktu di The One tuh? Ada pengalaman seru apa tuh yang bikin lo sampai sekarang tuh kocak banget ya gitu? Apa Sob? Pengalaman ya banyak ya, selama 12 tahun ngejalanin. Udah 12 tahun. 12 tahun. Luar biasa. Yang seru-serunya tuh kalau ngendel klien pejabat. Klien pejabat deh. Pasti protokolnya banyak banget ya. Banyak banget. Itu SOP-nya juga banyak. Terus kita harus kerjasama dengan tim protokolernya dia, dan mau nggak mau harus pasang badan di depan, kasih service excellent, dan harus serba tanggap untuk nanggapin requestnya dia yang out of the box gitu. Itu kan udah ada kru dari wedding, pasti ada protokolnya tuh. Ditambah lagi protokol dari double tuh ya. Iya, itu luar biasa lah. Kayak kemarin event siraman terakhir juga petinggi dari kepolisian juga, terus yang nyiraminnya juga paman MK. Oh gitu ya. Aduh. Ada pas pampresnya yang dateng. Gimana perasaannya? Deg-degan banget dong. Deg-degan sih, ya pasti deg-degan. Takutnya kita satu nggak sesuai dengan prosedur, dan itu harus kita rombak lagi, dan itu kan cost bagi kita kalau kayak gitu. Tapi feedbacknya gimana dari beliau? Feedbacknya alhamdulillah ya, karena kita juga browsing juga ya. Sekarang kan mengakses informasi gampang banget. Gimana sih protokolnya kalau ngedatengin kayak tamu-tamu? Pastinya sebelumnya itu pasti ada meeting ya dengan beliau. Iya, ada meeting dengan tim mereka. Terus paling senengnya itu kalau kita kan pasti H-1 untuk setup acara wedding. Dari mulai ngejebolin internet hotel kita pernah. ini kejadian yang kocak banget sih menurut gue ya. Itu dia pernah cerita nih. Jadi waktu itu katanya ada krunya atau siapa gitu kan lagi makuin nih gitu kan, jebol. Itu dia pakai tenaga apa ya? Apa kayak dia pakai palutor? Gimana tuh? Tadi tuh kocak banget kita tuh. Tuh harus ekspres gitu ya, karena ke limit waktu. Jadi kita persiapan juga kepepet-pepet kan, apalagi kayak misalnya di gedung ada event sebelumnya, pernikahan yang lain, kita masuk yang keduanya, mau nggak mau buru-buru kerjanya Sob. Kita mau nempelin foto atau apa, ya namanya manusiawi ya, errornya banyak, tidur kurang, dikejar deadline. Iya, lagi disuruh pasangin foto pengantinnya, nggak tahu kali itu tatakannya lembek. Main dihajar aja, jebol tatakannya. Dan mau nggak mau kena charge deh. Gitu ya. Mantep. Cuman semua itu jadiin pelajaran. Betul. Jadiin pelajaran. Berarti sebelum itu harusnya kita ngecek dulu ya. Ngecek dulu. Waktu bikin wedding drive tuh juga sama. Gitu ya. Itu juga kocak. Itu kenapa kocaknya tuh? Orang kan nggak terbiasa. Iya. Ada wedding pakai drive thru kan gitu. Terus dateng ke tempat bingung. Oh bingung ya. Iya. Dia udah turun semua dari mobil. Kita suruh naikin lagi ke mobil. Bahwa jangan nggak boleh turun kan gitu. Kayak di Taman Safari aja, kayak ngelihat wahana di Taman Safari gitu. Belum lagi yang naik motor, sama yang naik motor juga seru. Terus gimana? Kan pada pakai helm. Iya. Oh iya benar tuh. Mau foto sama pengantinnya. Boleh aja sih ya, tapi boleh aja. Dan itu keseruan. Gimana orang dari dalam mobil foto, ada pengantinnya kelihatan, itu juga fotografernya berjibaku keras. Iya. Mengabadikan momen-momen yang ya out of the box lah itu. Terus juga sama nggak nyangka juga waktu itu ada
teman-teman wartawan. Saya juga nggak tahu itu dapat informasi dari mana. Mereka ngeliput gitu. Ngeliput. Pertama satu pagi datang ngeliput pada saat akad nikahnya. Pas acara resepsinya tiba-tiba banyak wartawannya Sob. Oh gitu ya. Dia yang datang. Kan kita jadi ngeri. Karena kita takutnya menyalahgunakan takutnya beritanya kan nyampe kemana-mana ya. Kita disidak kan gitu. Iya benar. Itu ngeri banget ngadepin situasi saat itu. Dan akhirnya WO-nya kan yang ditanya. Wah, keren banget kita tuh udah kayak seleb dari semua media waktu itu ngeliput. Akhirnya ya udah terlaksana dengan baik, jalan. Yang serunya lagi biasanya kalau di siraman itu keseringannya kan sepuh nih yang nyiramin. Iya. Apakah dia salah nyiram atau gimana Sob? Ada Padahal nyiram tanaman lagi. Padahal pemangku adatnya udah ngasih guidance yang bener banget gitu. Akhirnya kesiram lah pengantinnya. Kayak gitulah keseruan di dunia perweddingan. Itu kan pasti ada momen-momen yang membuat kita tuh kayaknya kocak banget ya gitu kan. Banyak. Sebenarnya sih kita udah ngikutin prosedurnya gini Pak, ngasih tahu atau Ibu gitu kan. Tapi pada saat pelaksanaannya lah aplikasinya salah. Itu seru banget ya teman jalan bisnis. Jadi setiap kita mengadakan bisnis gitu, jalanin bisnis, apalagi di wedding organizer banyak pengalaman seru karena kita berhadapan langsung ya dengan klien, dengan tamu-tamu yang kita nggak tahu gitu kan ke depannya kayak gimana gitu kan, ada peristiwa-peristiwa apa kan. Nah itu justru yang peristiwa-peristiwa kocak itu yang pasti akan kita kenang gitu pasti kan. Kocak karena kita tuh kerjasamanya dalam satu event itu dengan orang-orang yang berbeda, dengan vendor-vendor yang berbeda, dengan keterbatasan waktu koordinasi yang juga mepet. Betul. Dan kalau emang kita nggak asik di lapangan, susah tuh nge-manage wedding itu jadi sangat enak. Harus pembawaan kita juga ya, ngenakin semua ke klien dan sebagainya gitu ya. Itu tuh udah sama teman-teman di lapangan yang menghandle. Nah, posisi lu di The One sebagai apa Sob? Kalau saya business owner ya jatuhnya ya, karena saya sama istri saya yang setup ini bisnis. Cuman mau nggak mau karena sebagai owner itu nggak bisa cuma duduk manis aja. Gue sering kok jadi kru juga di lapangan kan gitu. Biar gue tahu terjun gitu. langsung gitu. Terjun langsung. Wow, itu karena jalan bisnis ini penting banget ya. Sebagai owner itu penting banget kita untuk terjun langsung karena bisa merhatiin semua apa yang kita mesti kerjain, terus kru-kru kita bener apa enggak kerjanya. Karena kalau kita nggak terjun langsung kita nggak bisa ngelihat apa kekurangan ya kan, yang mesti apa yang kita perbaikan. Nah itu penting banget ya. A to Z itu kita harus tahu sama bisnis kita. Kalau kalian cinta sama bisnis kalian, ya kalian pasti akan ngalamin yang gua lakuin juga. A to Z-nya itu lo harus kuasain bener. Di lapangan seperti apa, kru WO tuh kendalanya apa. Terus juga pada saat tektokan sama fotografer, tektokan sama catering, tektokan sama klien. Jadi kita tahu kalau kayak kemarin nih ngadepin Gen Z, kalau gua nggak turun kayak gitu, kita kan berubah tuh habit dari milenial ke Gen Z. Ini cara promo yang efektif kayak gimana, ini cara ngejual yang efektif seperti apa. Jadi tahu kan gitu. Dan itu fungsinya sebagai owner yang bisa mengetahui bisnisnya A to sampai Z-nya itu. Jadi kita enak ngejalanin bisnis sama ngeplanningin ini wedding seperti apa. Dan terbukti alhamdulillah ya berjalan 12 tahun ini. Alhamdulillah kan gitu. 12 tahun ini alhamdulillah ya teman bisnis, beliau udah menjalankan bisnisnya selama 12 tahun dan sampai sekarang masih berlangsung ya. Alhamdulillah. Nah teman jalan bisnis sekarang sesi yang santai pun udah selesai. Nanti kita akan memasuki sesi yang kelima Sob, sesi cucur. Ya, cucur, curhat kita. Kirain makanan. Enggak, masih bulan puasa. Oke, saksikan ya nanti di sesi keempat, sesi curhat. Curhat, asik.
Balik lagi teman jalan bisnis di podcast Jalan Bisnis. Di setiap bisnis pasti ada jalan. Oke, kita udah memasuki sesi segmen keempat, Sob. Ini segmen curhat. Yes. Wih, ini namanya kayak makanan nih, bulan Ramadan ngomongin makanan. Jangan gimana gitu ya. Oke, sekarang kita pengen denger nih curhatan dari Sob Ajuma nih. Dulu ya kan kita sebagai sobat ya pernah curhat-curhatan sih. Nah kita tuangin di sini sekarang. Dulu kan yang pernah gue tahu tuh Sob Sukma tuh pernah dalam keadaan yang bisa dibilang tuh ekonominya carut marut ya, bisa dibilang kayak gitu ya. Betul. Dan sekarang alhamdulillah ini setelah mendapat bisnis di wedding organizer secara bertahap-tahap, Sob Ajuma tuh bisa keluar dari keterpurukan itu. Dan waktu itu ada sad story-nya sih sebenarnya waktu itu. Sob Sukma kehilangan anak ya, masih bayi itu berapa bulan Sob waktu itu? 36 hari ya. Itu wedding lagi jalan atau belum? Itu aku lupa deh, kayaknya udah mulai ngerintis ya. Terus kodorolonya si anak telah berpulang. Itu sih waktu itu karena istri saya preeklamsi. Jadi kalau bahasa medisnya kayak keracunan kehamilan ya. Akhirnya anaknya harus dilahirin lebih cepat. Cuman ya qadarullah, Allah lebih sayang sama anaknya. Dan cuman di balik musibah itu pasti ada sesuatu yang baik. Betul. menurut saya kan gitu ya. Selepas saya dapat duka cita seperti itu, disikapi dengan sabar, alhamdulillah tuh mulai ada progres, kebaikan-kebaikan yang Allah kasih buat saya dan keluarga. Salah satunya ya The One Wedding ini, menjadi jembatan pertolongan Allah buat memperbaiki kondisi finansial kehidupan keluarga. Terus juga semakin banyak silaturahmi sama orang, sama ya skill ya, mengasah skill entrepreneur, jatuh bangun, kita rasain, karena 12 tahun itu nggak manis semuanya, pahit, mungkin kalau ngelihat di Instagram, di TikTok itu kita nampilin yang cakep-cakepnya aja kan. Tapi di belakangnya itu berdarah-darah kan gitu. Nggak ada kesuksesan itu yang dicapai dengan seneng-seneng dan tanpa pengorbanan. Bullshit lah menurut saya. Flexing nanti jatuhnya. Betul. Kan udah banyak tuh yang ketangkep yang pada flexing yaitu mau instan, dengan cara yang mudah akhirnya terjerumus, bahwa 12 tahun itu dari mulai nggak punya apa-apa, sampai merasakan ya punya lah sesuatu yang lebih, dijatuhin lagi sama Allah, rugi. Pandemi itu kita rugi loh. Banyak kru-kru kita, vendor-vendor kita yang istilahnya pulang kampung, nggak ada pekerjaan sama sekali. Kan waktu itu event-event nggak ada. Pandemi pertama, pandemi kedua, terus juga gelombangnya diperpanjang, kurang lebih 2 tahun lah. 2 tahun loh kita hampir mati, bisnis wedding itu. Kalau nggak ada intimate wedding, pemerintah nggak bikin ngelonggarin kebijakannya, habis kita semua. Ya bayangin aja, kita nggak ada pemasukan selama setahun, mau makan dari apa gitu. Cuman ya itu dia, kreativitas kita kan berjalannya, kita dikasih otak sama yang di atas, survive aja nih sampai saat ini. Kesedihan itu yang bikin kita satu di wedding itu, sedihnya kalau kita misalnya kayak kru nggak ada kerjaan lagi. Kita sebagai business owner tuh merhatiin semuanya ya. Iya, karena kita paling belakang loh yang istilahnya menerima hasil. Setelah kita bayar kru kita, setelah kita ngelunasin vendor-vendor kita, kalau ada klaim kita juga yang ngurusin. Kita tuh orang yang paling belakang menerima, merasakan keuntungan dari bisnis kita loh. Karena kita melihat orang yang bekerja dulu ya, yang istilahnya mereka ya bisa dibilang pendapatan nggak seberapa gitu kan. Bener. Apalagi waktu itu pas pandemi lagi gitu kan. Lagi gila-gilanya ya, itu salah satu kesedihan yang paling kacau lah dalam 12 tahun ngerasain bisnis wedding. Tiba-tiba pandemi itu gokil sih. Keterpurukan lagi yang kita alamin ya kalau misalnya klien itu
kita ada miss di lapangan ya, di lapangan komplain. Oh itu udah pasti ya kalau itu udah pasti. Dan itu sekarang nggak, kalau komplain itu dulu mah enak ya, belum ada sosmed. Nah, ini sekarang kalau cuap-cuapnya di sosmed, kena mental juga kita. Betul. Itu gimana tuh cara The One mengatasinya komplainan itu? Ya pertama, nggak ada pesta pernikahan itu yang 100% berjalan sempurna. Kita udah ngomong dulu dari awal, kasih tahu ke term and conditionnya gimana gitu. Bener, bahwa kita ini meminimalisir resiko. Kalau sebisa mungkin, cuman nggak ada yang sempurna karena kan kita semua manusia. Betul, nih setuju. Bekerja dengan pihak-pihak yang banyak. Cuman kalau memang terjadi itu masalah, ya pertama kita persuasif dulu. Ya kita minta maaf lah, gentleman lah. Kalau emang itu kesalahan kita kasih tahu. Kalau memang ternyata masih nggak mau dimaafin juga, ya kita kasih hadiah. Kan gitu ya, komplimen, kita kasih komplimen ya. Persuasif dulu lah, persuasif secara pribadi dulu. Nasi kotak kan? Bukan, nggak mau biasanya. Ya kita kasih komplimen. Kalau misalnya cair, ya udah kita sama-sama selesai. Cuman kalau beritanya udah sampai naik di sosmed, nah itu yang repot. Mempengaruhi reputasi juga ya. Yes, betul. Alhamdulillah sih ya, sejauh ini yang kita lakukan persuasif. Kalau ya nggak mungkin selama 12 tahun itu mulus-mulus aja. Pasti ada event-event yang istilahnya banyak juga miss di lapangannya. Dan ya kita persuasif aja, karena saya merasa kita semua kan punya hati ya. Kalau emang kita tulus ngejalanin dan kita udah ngasih effort yang maksimal loh untuk wedding kamu kan gitu ya, untuk wedding kalian. Cuman ada worst case-nya kayak begitu, mau nggak mau ya udah kita terima. Teman jalan bisnis, semua bisnis yang kita jalan itu nggak semuanya perfect 100%. Pasti ada miss di belakang itu semua. Tapi seperti Sob Ajuma bilang, kita sebagai pelaku bisnis harus gentle ngadepin itu semua. Dan pertama kita nggak ada gengsi untuk minta maaf ya. Minta maaf itu nggak perlu dibayar atau apa. Yang penting kita tulus dari hati. Memang kita melakukan kesalahan gitu kan. Dan itu juga sebagai buat pembelajaran. Nah ini nggak berasa lagi nih Sob, sesi yang terakhir ini cucur udah mau habis juga. Alhamdulillah nih udah. Terima kasih nih sebelumnya Sob Ajuma udah datang di podcast kita, udah ngasih edukasi, materi, kisah pengalaman menarik, kisah sedih juga tadi. Itu semoga menjadi trigger ya untuk teman-teman jalan bisnis untuk tetap semangat nih yang mau ada bisnis, jalanin dengan sepenuh hati apapun itu bisnisnya ya. Dan ini bisnis wedding organizer pun juga sangat menarik. Dari cuannya pun tadi udah diutarakan sama Sob Ajuma, sangat cuan banget ya di Sabtu Minggu itu. Semoga teman jalan bisnis punya kesempatan ya. Ya sebenarnya sih bukan ada saingan ya, tapi membuka peluang. Benar. Karena setiap bisnis itu pasti ada kompetitornya. Cuman kan kita yakin ya bahwa rezeki kita tuh udah diplot lah, nggak akan tertukar. Dan sesama enaknya tuh di teman-teman perweddingan itu mereka saling support aja. Istilahnya sikut-sikutannya nggak terlalu kenceng lah kan gitu. Karena mereka udah tahu ya ini event lo, ini rezeki lo saat ini di sini kan gitu. Nggak tahu di bisnis yang lain kan gitu. Cuman sih kalau lo unik, kalau lo bisa mengemas bisnis lo dengan baik, lo punya keunikan, service lo excellent, rezeki mah dateng kan gitu. Nggak usah takut sama persaingan. Oke, teman jalan bisnis, ini kita nih Sob Ajuma pengen tahu nih informasi dengan The One Wedding Organizer. Kita boleh tahu gimana nih? Kalau teman-teman dari jalan bisnis nih ya, yang ingin nikah, yang ingin siraman, yang ingin akad nikahnya, lamarannya, kita handle ya, biar bisa menjadi momen yang nggak terlupakan seumur hidup kalian. Bisa hubungin Instagramnya The One Wedding. Nanti ada di sini nih di teman-teman jalan bisnis, kita udah ada di sini. Hubungi Instagramnya, TikToknya, WA-nya juga kalau mau chat admin udah ada. Jadi teman tinggal klik aja di sini. Keren banget kan jalan bisnis? Mantap. Oke. Nanti jangan lupa. Ini kita kalau ada teman jalan bisnis nih yang mau yang mau hadir di sini untuk berbagi ilmu, bisa aja di follow kita, di subscribe di YouTube kita. Nanti
ada nomor telepon di bawah sini. Silakan hubungin, nanti ada tim kita yang akan respon. Terima kasih sekali lagi Sob Ajuna. Sama-sama, makasih banget. Sukses buat jalan bisnis. Amin, insya Allah. Oke, jalan bisnis sudah nggak berasa, waktu kita udah berakhir sampai sini. Semoga ini menjadi sebuah edukasi yang sangat bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih. Sampai jumpa kembali di podcast Jalan Bisnis. Di Siap Bisnis Pasti Ada Jalan. Bye-bye. Bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.